Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia, dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya, atau justru anti klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya. Di Kenya, Afrika, tahun 2017 pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya karena belum pernah ada sejarah di negara mereka presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kewenangan atau kemenangannya dibatalkan oleh mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya, negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan, yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju, karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tapi kalaupun Ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini, biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah, tetapi secara moral kita itu menang. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Paslon nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin yang menggugat hasil pemilu yang telah diputuskan dan diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret kemarin, di mana mereka menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Ya, karena mereka menganggap bahwa apa yang telah diputuskan oleh KPU masih belum sah, karena mereka mendapatkan dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan yang tidak sesuai dengan aturan di dalam pemilu tahun 2024 ini. Nah, ada beberapa hal yang mereka gugat di situ, ya, mengenai juga penurunan demokrasi,
dan juga dugaan pengerahan aparatur dan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga pembagian bansos pada saat itu yang dilakukan oleh penguasa. Menurut Anies itu telah memberikan keuntungan bagi pasangan calon tertentu. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan kubu 02, di mana mereka juga memiliki tim pembela. Mereka Prabowo Gibran mengangkat tim pembela mereka juga di Mahkamah Konstitusi, karena kubu 01 dan juga 03 menggugat kemenangan mereka. Ada beberapa yang menjadi tim pembela mereka, maksudnya adalah salah satunya yaitu pengacara kondang Hotman Paris. Apa yang disampaikan oleh Hotman Paris mengenai gugatan yang diajukan oleh kubu 01 atau Anies Muhaimin di dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu pandangan dari Hotman Paris ini adalah gugatannya mengambang. Hotman Paris juga bisa katakan bahwa hanya ngoceh-ngoceh terus. Kita lihat gugatan Anies Caimin mengambang Hotman Paris. Saya bisa jawab dalam satu kalimat saja, yaitu menurut Hotman Paris, dia bisa menjawab gugatan yang Anies Muhaimin yang panjang lebar itu hanya satu kalimat saja. Anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris kembali memberikan kritikan keras terhadap permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Anies Caimin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta pada hari ini Rabu 27 Maret 2024. Menurut Hotman, gugatan Anies Caimin merupakan salah satu contoh gugatan sengketa yang paling mengambang dalam sejarah karirnya sebagai pengacara. Karena itu, Hotman mengakui bisa menjawab permohonan Anies Caimin dalam satu kalimat saja. Nah, itu menurut dari Hotman Paris. Semenjak dia menjadi pengacara, maka baru dia temukan gugatan yang sangat mengambang dalam sejarah karirnya. Itu menurut pengakuannya, di mana karena mengambang dan ngoceh-ngoceh terus katanya, maka dia hanya bisa menjawab dalam satu kalimat saja, kalimat saja. Kemudian, dalam sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan sejenis gugatan yang paling mengambang yang digugat apa? Yang dibahas bansos, bantuan sosial, ujar Hotman Paris di gedung MK. Nah, ini yang dikatakan oleh Hotman Paris bahwa apa yang digugat oleh Anies beda dengan yang dibahas. Satu yang digugat, satu yang dibahas menurut dia, yaitu di mana yang dibahas itu adalah bansos. Dan menurut Hotman Paris, bansos itu sah menurut undang-undang dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa di dalam Pilpres itu telah terjadi kesalahan karena bansos. Menurut Hotman, 90% isi dari permohonan Anies Caimin adalah soal bansos. Karena itu, kata dia, permohonan tersebut bisa dipatahkan dengan satu kalimat, yakni bansos sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan MK tak berwenang memeriksa hingga memutuskan terkait bansos. Itu bisa dijawab dengan satu kalimat, bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari kubu paslon 1 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf saja, karena yang lainnya adalah hanya ngoceh-ngoceh sana-sini, jelas Hotman. Nah, kemudian Hotman menilai jika bansos bermasalah, tentu KPK sudah turun untuk menyelidiki kemungkinan dugaan korupsi bansos tersebut. Namun, kata dia, bansos tetap berjalan karena sesuai dengan undang-undang. Jadi hanya satu bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK sudah turun. Jadi 90% permohonan memakai alasan bansos, jawabannya hanya satu bansos adalah sah. Jadi permohonannya hanyalah ngoceh-ngoceh dan cengeng, pungkas Hotman Paris.
Nah, itu teman-teman tentang ya tanggapan dari Hotman Paris, di mana menurut dia adalah apa yang digugat oleh kubu 01 Anies Mohaimin, yaitu hanya gugatan yang mengambang, ya, dan itu katanya hanya ngoceh-ngoceh, ya, ngoceh-ngoceh dari apa yang digugat itu. Nah, sehingga ya menurut Hotman Paris bahwa dia bisa menjawab gugatan yang sebanyak itu hanya satu kalimat saja. Ya, itu menurut Hotman Paris. Dan apakah itu benar atau tidak nantinya tentu sesuai dengan kita tunggu di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil satu keadilan di dalam satu perkara. Karena tentu Mahkamah Konstitusi tidak berpihak satu dengan yang lain. Tetap ada pada jalurnya. Ketika ada yang salah, maka diberikan sanksi. Dan ketika ada yang benar, maka pasti ya akan diberikan apresiasi ya terhadap kebenaran yang dilakukannya. Nah, tentu ini adalah salah satu hal yang juga kita perhatikan bersama, karena ini menyangkut juga tentang bukan hanya Pilpres tahun 2024 ini, dan ini menyangkut tentang Pilpres kedepannya ya di tahun 2029 nanti. Sehingga kalau memang apa yang digugat oleh kubu 01 dan 03 itu benar adanya sudah terjadi, maka itu sangat berpengaruh terhadap Pilpres tahun 2029 nanti. Karena apa kesalahan-kesalahan yang sudah dibongkar selama ini tentu tidak akan terulang lagi di tahun 2029 nanti. Nah, untuk itu, karena kita berada di negara demokrasi, maka tentu kita harus menghargai pendapat yang satu, kita menghargai pendapat yang lain, dan juga kita memberikan ruang terbuka bagi orang-orang yang menggugat hal ini. Ya, tentu mereka punya alasan, punya data, dan itu kita tetap hargai. Dan semuanya kita kembalikan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengambil satu keputusan dan mengadili perkara ini. Karena merekalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini yang bisa mengadili perkara yang ada di seluruh di Indonesia ini. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.